merupakan hal yang sangat membingungkan. Jika iya, mom tidak perlu khawatir karena ada beberapa jenis alat kontrasepsi pasca persalinan yang mudah dan praktis digunakan sampai yang membutuhkan tenaga kesehatan untuk memasangkannya. Berikut adalah alat kontrasepsi pasca persalinan. Yang pertama adalah MAL atau metode aminorelaktasi. Metode MAL adalah metode kontrasepsi sementara yang cukup efektif dalam mencegah kehamilan. Dilakukan dengan cara ibu menyusui secara eksklusif selama ibu belum mendapatkan haid atau menstruasi. Dan proses menyusui dilakukan selama kurang dari 6 bulan. Selanjutnya adalah kontrasepsi kombinasi. Alat kontrasepsi kombinasi ada dua macam. Yang pertama yaitu pil kombinasi yang diminum setiap hari, dan yang kedua yaitu suntikan kombinasi yang diberikan setiap 1 bulan sekali. Nah, perlu diperhatikan bahwa kontrasepsi kombinasi ini penggunaannya dapat dimulai 6-8 minggu setelah persalinan agar tidak mempengaruhi produksi ASI ibu. Namun, apabila ibu tidak sedang menyusui, kontrasepsi ini dapat digunakan segera 3 minggu setelah melahirkan. Yang ketiga adalah kontrasepsi progestin. Kontrasepsi progestin ada 3 macam. Yang pertama adalah pil, yang kedua adalah suntik, yang ketiga adalah implan. Nah, pil ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu yang berisi 35 pil yang mengandung 300 mg levonorgestrel. Dan yang kedua yaitu berisi 28 pil dengan kandungan 75 mg desogestrel. Yang kedua adalah KB suntik. Yang pertama yaitu depometroksiprogesteron asetat atau DMPA yang mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Dan yang kedua adalah deponoretisteron enantat yang mengandung 200 mg norethindron enantat yang diberikan setiap 2 bulan sekali. Nah, yang ketiga adalah implan. Implan merupakan alat kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak permanen, dan dapat mencegah terjadinya kehamilan 3-5 tahun. Nah, implan ini terdiri dari 2 kapsul. Setiap kapsulnya mengandung 75 mg levonorgestrel dalam kantung plastik steril yang tertutup. Nah, Mams, dari jenis-jenis alat kontrasepsi progestin di atas, penggunaannya dapat digunakan sebelum 6 bulan pasca persalinan karena tidak mempengaruhi produksi ASI ibu. Namun, jika ibu menggunakan metode MAL atau metode aminorelaktasi atau menyusui secara eksklusif, penggunaannya dapat ditunda dulu sampai 6 bulan. Nah, yang keempat adalah AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau bahasa ilmiahnya lebih dikenal dengan IUD, intrauterine device. AKDR ini umumnya berbentuk CUT yang diselubungi oleh kawat halus terbuat dari tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim ibu untuk mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur. Masa penggunaan AKDR ini yaitu selama 10 tahun. Nah, perlu diperhatikan Mams, bahwasanya pemasangan dan pencabutan AKDR ini wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter. Yang selanjutnya adalah kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai macam bahan. Yang pertama yaitu lateks atau karet, yang kedua vinil atau plastik, yang ketiga bahan alami seperti produksi hewani, yang dipasangkan pada alat kelamin pria saat berhubungan seksual. Nah, kondom ini dipasang untuk menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur dengan cara sperma ditampung pada ujung kondom sehingga menghalangi bertemunya sel sperma agar tidak masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Yang berikutnya adalah diafragma. Diafragma adalah cup berbentuk bulat cembung yang terbuat dari lateks atau plastik yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Nah, diafragma ini dipasang untuk mencegah sperma agar tidak mendapatkan akses untuk masuk dalam saluran reproduksi wanita, yaitu pada rahim dan saluran telur. Yang berikutnya adalah metode KB alamiah. KB alamiah ini contohnya adalah metode suhu basal tubuh. Nah, metode suhu basal tubuh ini dilakukan untuk mengetahui suhu terendah yang dicapai oleh tubuh ibu selama istirahat. Pengukuran suhu basal tubuh ini dapat dilakukan setelah ibu bangun tidur atau sebelum beraktivitas. Nah, pengukuran ini dapat menggunakan termometer suhu basal yang diletakkan pada mulut
atau vagina atau juga dubur selama 5 menit. Yang selanjutnya adalah senggama terputus atau coitus interruptus. Senggama terputus adalah metode KB yang ditandai dengan pengeluaran alat kelamin pria dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Akibatnya, sperma tidak masuk ke dalam vagina ibu, sehingga tidak terjadi bertemunya antara sperma dan sel telur. Selanjutnya adalah metode sterilisasi pada pria dan wanita. Yang pertama adalah MOW atau metode operasi wanita. MOW ini merupakan prosedur bedah sukarela yang dilakukan untuk mencegah fertilisasi atau kesuburan wanita. Selanjutnya yaitu MOP atau metode operasi pria. MOP merupakan prosedur bedah untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusi vas deferens atau saluran sperma, sehingga menghambat alur transportasi sperma dan mencegah terjadinya fertilisasi atau penyatuan sel sperma dan sel telur. MOW bekerja dengan cara mengoklusi tuba falopi atau saluran telur dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak bertemu dengan sel telur. Prosedur ini merupakan salah satu cara kontrasepsi sterilisasi pada pria yang bersifat irreversibel atau kesuburan pria tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, perlu diperhatikan ya Mams, KB jenis MOW dan MOP tadi untuk pelaksanaannya wajib dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Nah, itulah beberapa jenis alat kontrasepsi pasca persalinan yang dapat dipertimbangkan oleh Mams untuk digunakan. Pada video selanjutnya akan dibahas mengenai tips dalam memilih KB. Sampai jumpa Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.